Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mereview tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, materinya tentang sistem peredaran darah manusia. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan organ-organ peredaran darah. Peredaran darah tertutup. Dikatakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah ganda. Dikatakan peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Organ-organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Bagian-bagian dari jantung terdapat 4 ruang, yaitu yang pertama, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri. Pembuluh balik disebut dengan vena. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kebalikannya ya. Pembuluh nadi denyut dapat dirasakan saat ditekan. Sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa saat ditekan. Perbedaan yang lain bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida tersebut kembali lagi ke jantung. Darah tersebut dipompa lagi ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Di dalam organ paru-paru terdiri atas ribuan tabung yang bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Nah, di alveoli ini
memiliki jaringan halus kapiler, yang mana jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, ayo kerjakan soal di bawah ini. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Soal kedua, buatlah skema sederhana tentang sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Soal ketiga, sebutkan organ-organ pada sistem peredaran darah pada manusia. Yang keempat, coba jelaskan apa yang akan terjadi bila jantung kita berhenti berdetak selama 1 menit saja. Soal kelima, jelaskan mengapa paru-paru memiliki peranan penting dalam sistem peredaran darah pada manusia. Kalian tulis di buku binder kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.